Hai Kamila, Halo, assalamualaikum. Gimana waalaikumsalam. kabarnya? Kamila lama nggak ketemu loh. Iya, udah lama ya kita nggak Iya, ketemu. iya. Kira-kira kita terakhir ketemu tuh kapan ya? Kayaknya udah setahun yang lalu deh ya. Ya ampun, lama banget Iya, ya. sekarang aku udah lulus, Oh kamu iya, masih kuliah kan? iya kak. Iya, aku sekarang udah lulus, tapi ya kayak gitu ya Oh kalau iya, sebelumnya baru selamat lulus. congratulations Iya, buat kelulusannya. sama-sama. Oh iya Kamila, terus sekarang udah kerja apa belum? Masih bingung sih mau ngambil kerjaan yang kayak gimana, soalnya ya gimana ya orang baru lulus, terus mengenai karir juga bingung mau ngambil ini ngambil itu, jadi masih belum sih, masih pengen cari-cari yang tepat buat gitu. Oh gitu. Kalau boleh tahu waktu kakak kuliah itu jurusan apa sih? Jurusan hukum. Jurusan hukum. Oh, jurusan Jadi hukum. kan hukum kan bisa menjurus ke wirausaha, bisa menjurus ke kantor, juga bisa menjurus ke lapangan, makanya tuh bingung tuh mau ngambil yang mana, masih bingung gitu. Oh gitu ya kak. Kira-kira nih, kalau aku boleh tahu, dari apa aja tadi tuh ada hukum, wirausaha, terus Iya, dari lapangan, ya lapangan wirausaha, wirausaha. perkantoran juga. Nah iya itu. Kira-kira nih yang menurut kakak cocok buat kakak tuh ke bidang mana tuh dari yang tadi kakak sebutin itu? Sebenarnya sih wirausaha sama perkantoran sih, dari dari saya sendiri mah, tapi kan masih bingung ya kalau perkantoran, ya maksudnya dari jam kerjanya emang kalau perkantoran kan dari pagi sampai sore, kalau wirausaha kan bebas ya karena kan dari kita sendiri, makanya masih bingung gitu tuh mau ngambilnya wirausaha atau perkantoran kayak gitu. Eh, Kira-kira yang paling bingungnya tuh di apanya kak? Sebenarnya dari diri sendiri sih ya kalau kayak gitu tuh, karena kan kalau wirausaha kan kepengennya lebih bebas ya, sedangkan perkantoran kan harus mengikuti jam kerja, terus juga ada kontraknya juga, terus juga ada peraturan-peraturannya. Kalau wirausaha kan ibaratnya dari diri sendiri dan ngebangunnya tuh dari kita sendiri gitu, makanya kalau aku kan kepengennya tuh wirausaha iya, perkantoran juga iya, pengen dua-duanya, tapi kan tetap aja kan pasti ribet gitu. Tapi bisa loh kak, kayaknya mah. Kakak pernah nggak berpikir apa namanya kakak tuh bisa jalanin dua-duanya itu? Ya pernah sih berpikir kayak misalkan kerja perkantoran juga iya, wirausaha juga iya, bahkan kan ibaratnya kalau perkantoran kan kita juga bisa marketingnya di temen-temen tuh, kayak misalnya kita bikin apa terus kita kasih tahu ke temen-temen. Cuman kan kalau kayak gitu juga ibaratnya perkantoran dari pagi sampai sore. Kalau misalnya kita untuk berusaha untuk makanan atau bisnis online kan mau gak mau nanti pulang kerja tuh kita harus kerja lagi kayak gitu, sebenarnya kan capeknya di situ gitu. Tapi ya kalau mau kaya kan ya kita harus berusahanya lebih Nah lagi iya itu kayak gitu. dia. Tapi kalau kitanya mau yang biasa-biasa aja mah ya perkantoran bisa sendiri, wirausaha ya udah sendiri gitu. Cuman kan ya sekarang hidupnya harus kaya nggak sih gitu. Iya ya kak. Iya juga ya. Berarti kakak tuh pengen menjalankan dua-duanya itu, cuman kakak belum bisa menghandle Waktunya dan gitu. juga kan berarti dari fisik juga kan, dari pikiran juga terus kayak gitu, makanya ya masih bingung gitu. Ya berarti kakak kalau misalkan mau jalanin dua-duanya, kakak harus cari perkantoran yang sekiranya itu bisa bisa dibagi gitu. Iya. Kayak misalkan kakak nih jadi perkantorannya tuh ada nggak ya jam 7 sampai jam 2 gitu. Sebenarnya Habis ada. itunya kakak ke wirausaha, ke dagangannya kan. Oh iya, kira-kira wirausahanya kakak mau apa? Dagang Aku apa ya? pengennya Jualan sih apa? lebih ke jualan makanan Oh, ya gitu, jualan. karena kayaknya jualan makanan itu lebih banyak orang yang tertarik ya ketimbang kalau misalkan kita jualan ya kayak produk-produk sekarang kan persaingannya juga lebih banyak ya Iya, gitu. benar. Kalau makanan kan tiap hari orang pasti makan, makanya lebih banyak peminatnya gitu. Cuma kalau makanan kita juga harus bikin Iya, dulu, benar. nah capeknya tuh dari situnya, makanya serba bingung sekarang tuh loh. Nih kan makanan banyak ya. Makanan apa sih emangnya? Ya kalau makanan tuh
pengennya sih yang lagi viral-viral pasti akan yang lebih laku Iya, kayak gitu. iya sih, Misalkan benar. sekarang lagi viralnya risol mayo ya, bikin risol mayo. Terus sekarang tuh kayak lagi mini crepe apa sih yang kayak kue-kue yang tipis Ah, gitu iya, kan lagi iya. viral juga gitu. Makanya sebenarnya tuh semua hal yang viral kan semua orang juga pasti pengen ya untuk kejualnya, Iya karena benar Kak. lebih banyak peminatnya ketimbang kalau misalkan kita jual-jual makanan-makanan yang ibaratnya orang nggak tahu kan mereka masih penasarannya dua kali itu mau dibeli atau enggaknya. Kalau misalnya yang lagi viral kan pasti pengen nyobain. Berarti pengennya kakak nih ya, kalau misalkan kakak terjun ke dunia wirausaha, kalau misalkan setiap ada yang viral-viral kakak bikin gitu kayak Bikin gitu. gitu pengennya Nah sih. kakak ini nggak sih, berarti kan kalau misalkan jualan kan pasti ada apa namanya, ada laku dan enggaknya ya. Mm, Kalau misalkan nih kakak kakak apa namanya, jualannya sepi kayak gitu tuh kan, apalagi kakak jualannya yang viral-viralnya doang tuh. mm. Nah itu gimana sih cara mengatasinya Ya dari pengennya sekarang ya kak? iya, kalau pemikiran lebih jauh kayak gitu kan kita juga ngejual yang maksudnya eh, yang bisa tahan lama juga ya. Iya. Termasuknya kita kan pasti mikir nggak semuanya tiap hari kita bakal habis, jadi mungkin ada sebagian mungkin dikasih ke maksudnya orang-orang terdekat kayak keluarga, atau sebagian juga kita kalau misalkan emang bisa disimpan ya disimpan dulu terus besok dijual lagi gitu sih. Kita juga kan kalau misalkan bikin atau ngejual berusaha kan kita juga harus mematokkan nih hari ini apa penghabisannya itu berapa supaya nanti besok tuh bikinnya juga nggak terlalu banyak gitu. Nah terus kira-kira cara promosiinnya kayak gimana kak? Kalau untuk cara promosi sih kalau dipikir-pikir ya pasti lebih ke sekarang media sosial Oh ya, iya. terus dari kita share di di Facebook, di IG, dan juga kita apa namanya nawarin ke temen-temen, karena dari temen-temen biasanya kan temen juga punya temen lagi tuh, jadi pasti lebih banyak Oh iya, untuk iya. yang belinya dan lebih banyak juga peminatnya gitu. Oh gitu ya. Nah kan tadi kan aku udah nanya ke wirausahaan ya. Mm-mm. Sekarang aku mau nanya ke perkantorannya. Ya. Kira-kira nih kakak itu mau terjun ke dunia perkantorannya tuh yang kayak gimana? Perkantoran kan banyak nih, lebih yang spesifiknya gitu loh kak. Lebih ke spesifiknya sih kepengennya pasti jadi ASN sih, jadi Oh, iya. pegawai untuk Hmm. atau pegawai dinas ya, ya ASN lah termasuknya gitu, karena kan ya zaman sekarang ya Mm-mm. kita cari yang udah tentu-tentu aja ya, Iya maksudnya benar. peluang ASN walaupun emang susah ya, lumayan susah masuknya, tapi kan juga ya tidak memungkinkan untuk kita bisa juga jadi PNS di Iya ASN benar. kayak gitu. Nggak ada yang nggak mungkin gitu ya. Makanya Hmm. ya cari yang pasti-pasti aja yang deket-deket di sekitar rumah kan. Eh, kakak sekarang kegiatannya apa, kan belum ada itu nih? Sekarang mah kegiatannya masih kayak cari-cari informasi mengenai pekerjaan yang tepat itu kayak gimana, dan juga yang pasti pengen coba untuk berusaha ya, karena udah tahu nih gambarannya berwirausaha tuh kayak gini, dan juga tanya-tanya ke teman-teman yang udah berwirausaha gitu nggak sih gitu. Oh iya gitu ya kak. Nah kan dari dua itu nih, Mm-mm. kata kakak itu ya sebenarnya nggak ada yang nggak mungkin sih, cuman hati kakak tuh sebenarnya tuh yang kemana, wirausaha atau ke perkantoran itu loh kak? Sebenarnya sih ke wirausaha ya, karena kalau wirausaha kan beratnya masih bisa dihandle sendiri dan Iya. lebih santai ya, juga kan ibaratnya kan kita juga gak memungkinkan nanti jadi ibu. Iya. Makanya saya pengennya berwirausaha biar di rumah juga bisa gitu. Kalau perkantoran kan ya nanti kalau saya jadi ibu kan gimana dong, Iya, nanti iya. anaknya Bisa juga. terlantar gitu. Makanya kita harus pikir ke depan gitu, jangan ke belakang Iya. gitu kan. Iya benar. Tapi kan oh ya tadi kan kakak kan bilang kakak bingung nih mau pilih antara dua itu. Berarti kakak tuh lebih seretnya yang ke Ke wirausaha. wirausaha, tapi ya tidak memungkinkan juga kalau misalkan memang jalannya di perkantoran dan emang bisa diterima Mm-mm. di perkantoran, karena kan sekarang kan tetap masih cari-cari Iya. kerja ya, masih cari lowongan untuk perkantoran, karena kan sekarang juga banyak apa namanya, kalau ngelamar kan nggak tentu kita langsung diterima nggak sih, ya banyak ininya lah gitu, banyak problemnya. Makanya kalau misalnya kita diterima di perkantoran ya pasti kita nerima, tapi kalau enggak ya udah kita mau coba di wirausaha gitu. Berarti untuk saat ini kakak mau mencoba ke wirausaha dulu nih. Karena kan belum Iya.
perkantorannya. Kalau misalkan bisa jalan dua-duanya ya jalan dua-duanya. Itu sih yang bikin saya bingung sekarang tuh, tapi tetap cari informasi yang gimana itu bisa masuk ke saya gitu. Oh gitu ya kak. Nih kak, kalau saya boleh saranin ya, tapi ini nanti balik lagi ke kakaknya. Cuman saya ingin memberi saran aja ya kak, karena kakak kan orang dekatnya aku Iya, gitu. Aku juga mau kakak bisa Jalan. memilih yang benar gitu. Yang sesuai Iya dengan yang sesuai. Sekarang kan diri kakak kan lebih condongnya ke wirausaha. Nah kakak tuh jalanin aja dulu yang wirausaha. Kakak kan pasti udah nyoba ya, nyoba-nyoba, cari-cari informasi juga kan tentang wirausaha. Kakak tuh tekunin dulu yang wirausaha itu. Setelah kalau misalkan udah nyaman ke wirausahanya, kakak bisa tuh coba lagi yang ke perkantorannya. Terus kalau enggak, kakak juga bisa bertahan, nggak ada semuanya yang langsung naik ya kak, pasti Pasti semuanya dari butuh bawah proses dari bawah. dari bawah dulu. Kakak juga tahu kan risikonya orang wirausaha itu seperti apa kan ya, pasti Iya, pasti kan semuanya dari iya bawah benar, ya. pasti dari Nanti bawah. baru kalau misalkan kita sudah menekuni Menekuni, wirausaha, benar. pasti kan Iya, nanti betul. kan juga ada jalannya lagi. Barangkali kita juga dapat ke Nah, perkantorannya iya, kan, jadi betul. bisa dua-duanya Bisa berjalan. kalau amin 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 ya, semoga aja kalau misalkan udah besar tuh usahanya kakak, kakak bisa punya pegawai nggak sih? Jadi sudah tidak bisa sudah tidak bisa, nggak usah dihandle sama saya tinggal sendiri kan. ngitung-ngitung aja gitu, kakaknya bisa ke perkantoran. Jadi sebenarnya sih banyak ya, cuman kan harus dari bawah dulu. Iya, benar. Kita satu-satu dulu ya sih ya. Kenapa sih kakak lebih memilih kedua itu, padahal kan masih ada tuh kayak hukum gitu kan? Iya, karena kan kita juga dari hukum kan bukan mengenai misalkan contohnya anak hukum itu harus jadi apa namanya hakim ataupun notaris kan, emang basicnya hukum ke situ ya. Cuman Iya, kan kalau misalkan dari itu semua kan kembali lagi sama diri sendiri ya. Kita basicnya, kita mampunya Iya, itu di wirausaha, kita mampunya di perkantoran. Karena kan kalau misalkan kita ngambil advokat, ngambil untuk jadi hakim ataupun jadi apa maksudnya kayak jadi notaris itu kan kita harus kuliah lagi. Iya. Oh gitu ya kak. Jadi makanya kalau misalkan aku kan ya semester 1 aja tuh udah capek banget ya gitu. Semester 1 sarjana aja tuh kayak S1 aja tuh udah capek banget gitu, apalagi kalau udah S2 kan, apalagi kalau misalkan kita jadi pengacara harus sekolah lagi, notaris harus sekolah lagi. Tapi kan maksudnya kalau jadi hakim harus sekolah lagi, kalau advokat sebenarnya nggak sekolah lagi, tapi kita harus magang selama kurang lebih 4 tahun. Sedangkan ya yang lainnya misalkan udah pada kerja gitu kan, jadinya emang semuanya sih butuh proses ya kalau kayak gitu. Makanya saya lebih tertariknya mah yang simpel-simpel aja, apalagi kita kan perempuan ya. Iya, Kalau betul. perempuan kan pasti carinya yang cepet gitu. Tapi kakak pernah nggak sih berpikir aku mau nyoba nih kayaknya, aku mau nyoba hukum nih, barangkali apa namanya, saya jodohnya di situ gitu, maksudnya saya masuk kerja pernah berpikir pengen jadi advokat kan sama ya kayak pengacara. Cuman sebelumnya kan kayak cari-cari tuh apa namanya caranya jadi advokat kayak gimana. Emang kan harus sekolah lagi. Sekolahnya sih maksudnya kayak lebih ke kursus sih, maksudnya ke kursus advokatnya. Kemudian kan habis itu baru kita magang. Habis magang baru kita tuh bisa nanti diangkat jadi kayak pelantikan advokat kayak gitu. Karena kan selama magang selama kurang lebih 4 tahun itu kan kita harus dapetin kasus tuh. Makanya emang ya prosesnya emang lumayan lama ya kalau jadi advokat kayak gitu. Sebenarnya sih pengen cari gitu. Kalau notaris juga kepengen, cuman kalau notaris kan cuman hanya ada beberapa doang yang namanya sekolahnya tuh di Indonesia tuh cuman ada berapa universitas doang sih yang ada notarisnya. Makanya emang lumayan juga jadi notaris. Sebenarnya sih kalau jadi notaris itu udah ya pasti masa depannya udah terlihat cerah lah gitu. Nah, iya. Kan aku mau nanya lagi nih kak, kan kata kakak tadi sekolah advokasi juga mempunyai banyak waktu buat jadi bener-bener jadi notarisnya kata tadi tuh, dari advokasinya ya.
emangnya kalau misalkan jualan itu langsung kan sama aja nggak sih? Iya Ada sih. prosesnya. Kakak mikir nggak ke situ? Maksudnya, oh iya ya sama aja. Ternyata kalau misalkan jadi aku mau jadi ke hukum atau ke wirausaha sama-sama Sama aja. berjuang gitu kan. Gimana tuh Kak? Kalau misalkan itu kan ibaratnya kalau wirausaha kita juga sebenarnya apa ya namanya, kita bakal ya sama sih, kita juga nggak tahu ya bakal menikmati hasilnya kapan. Cuman kan kalau advokat kan ibaratnya kita harus belajar lagi, kita harus juga pemikirannya harus juga dikuras lagi, uangnya juga harus dikuras lagi. Sedangkan ya ibaratnya saya kan harus membiayai keluarga juga, sedangkan kalau advokat kita harus ngeluarin biaya yang lumayan ya gitu. Jadi makanya lebih mikir ya udahlah, cari uang dulu. Kalau misalkan emang wirausaha itu bisa ditekuni dan kita dapat uang, saya juga bisa kan untuk daftar sekolah advokat itu gitu. Makanya karena kan jadi tanggung jawab keluarga juga, makanya mikir-mikir lagi gitu. Terus misalkan mau sekolah advokat gitu, soalnya kan ya harus ada biaya tambahan gitu loh. Sama-sama mempunyai modal ya. Iya. Wirausaha kita punya modalnya buat dagangnya ya kan. Kalau ke advokasi kita juga mempunyai modal buat sekolahnya kayak Gitu. Cuma kan emang advokasi kita udah tau lah tahapannya lumayan agak lama ya. Kalau udah usaha kan mungkin 1 tahun 2 tahun gitu. Kalau advokasi kita harus nunggu sampai 4 tahun gitu. nggak ada advokasi yang cepet gitu. Ya kita harus magang dulu sih. Kan magang magang. juga nggak tahu sih, ada yang ya dapet uang, ada juga yang nggak. Ya namanya juga magang ya, kita harus belajar gitu. Sama Tapi aja sih magang kakak belajar. nggak tidak maksudnya masih ada kemungkinan buat ke situ Kak, ke hukum. Ya masih ada kemungkinan sih, karena ya kadang kan kita mikir kita belajar selama 4 tahun ya, pasti ya ada pemikiran untuk masuk ke situ. Apalagi kalau misalkan mata kuliah yang ibaratnya kita tahu dan kita paham mengenai pikiran untuk gimana sih gitu loh, cari pekerjaan yang basicnya tuh hukum apa aja, pasti ada kayak gitu kan. Oh iya, berarti jadi sekarang kakak tuh lebih ke condongnya ke ke wirausaha. Sekarang nih yang tadi kakak udah bilang ceritain ke aku, kakak berarti gimana nih, yakin banget ke wirausaha gitu. Iya yakin banget sih untuk wirausaha ya, karena sekarang kayaknya mikir-mikir lagi, apa ya namanya, kita berwirausaha dulu lah menjadi sampingan. Kalau misalkan emang kita berhasil ya syukuran, kalau enggak ya kita cari kerjaan yang lain gitu. Baik Kak, terima kasih banyak sudah mau bercerita tentang karirnya kakak. Ya walaupun kita belum tahu ya karir saya. Iya bener. Saya masih bingung dengan karir saya. Tentang karirnya kakak, tentang kebingungan kakak yang sekarang udah mau bercerita sama aku. Semoga dengan kakak bercerita ke aku ini, kakak bisa fokus yang tadi ya ke wirausahaannya. Semoga cepat berjalan, cepat suksesnya juga. Doain aku, semoga aku juga cepat lulus ya Kak. Saya juga berterima kasih karena udah cerita kan, jadi ada gambaran tuh depannya tuh kayak gimana, dan sekarang lebih yakin ya karena udah cerita dan udah dikasih solusi juga gitu. Aku juga terima kasih, solusinya sangat banget bikin saya jadi berjalan gitu ya, nggak buntu lagi. Kemarin kan agak pusing mau kayak gimana gitu loh. Ya, terima kasih banyak Kak. Sama-sama, Mohon Dina. maaf kalau aku banyak salah kata atau salah ucap. Iya, Makasih banyak. makasih. Dan Saya juga makasih loh. jangan lupa nanti kita main lagi ya. Iya, oke. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.